Tanya Ustaz, Ya. ada 3 file yang dikirim dari grup. Yang jadi pertanyaan sama saya adalah tentang mata pelajaran umum. Ya. Mata pelajaran umum itu ada berapa buah? Ada 35 buah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN. Apakah pelajaran itu wajib di pondok kita gitu? Bapak Ibu sementara katakan wajib memang kita tekan. Kenapa gini? Ini berdasar pengalaman yang tahun sekarang saya lagi ujian Bapak Ibu. Kita coba kemarin mengadakan karena mereka ikut ujian paket sekarang ini. Kita coba 1-2 semester kedua di akhir, nanti semester 2 ini ternyata gak kekejar. Masih banyak harus selesai 2 bab, ada sekian bab, ada yang sampai 6 bab baru terkejar 2 bab. Ya, ada sekian bab hanya kejar 3 bab. Jadi pada Senin besok tahun ke-9 mereka ada ujian PKBM. Para materi belum banyak dikasihkan. Ya, maka inisiatif di mana kita di awal kita di rapat guru kita tidak banyak, cuma 1 kali seminggu saja. Jadi nanti di kelas 3-nya dia tidak terkewalahan. Hasilnya kita mengejarnya tidak terlalu banyak lagi. Hanya untuk kalau mengambil ujian paket saja, dan itu pun di ujian paket, ya. Dan tidak setiap hari kita akan mengganggu. Kenapa? Ini sifatnya kan nanti anak ada dikasih buku paket, ya. Dan buku itu anak belajar dia menyampaikan hanya sekitar 45 menit aja, ya. Katakan wajib, ya kita ada pengalaman yang ada, maka kita tidak mau lagi yang pelan ini nanti pas ujian ini belum belajar lagi, belum tuntas, ya. Jadi maka berarti kami dengan Dewan Guru sepakat mengadakan sejak ujian tahun pertama ini anak ini telah diadakan ilmu umum hanya untuk mengejar ujian paket saja, ya. Dan itu pun sekali seminggu. Nah, maksud saya gini Ustaz, karena itu pelajaran kalau itu dimasukkan ke kurikulum pondok, itu kalau kami lihat itu sama dengan sekolah-sekolah umum yang di luar gitu. Saya rasa kalau pelajaran yang kayak gitu itu rasanya tuh nggak dibutuhkan di pondok kita gitu Ustaz. Baik, kita tambahkan. Kita tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu memang kurikulum pertama yang kita terapkan itu murni ilmu syar'i. Pelajaran umumnya kita tambahkan di semester 2 di kelas 3. Seperti yang diceritakan Ustaz Sulehin tadi, ketika anak ini akan mengikuti ujian nasional, ternyata pelajarannya sangat banyak dan tidak terkejar kalau hanya sekedar ditambahkan di semester 2. Maka kita ambil dalam segala perkara harus begitu, ada usul fikih namanya. Dalam satu perkara kita lihat mana yang manfaatnya lebih besar, mana mudaratnya lebih besar. Artinya kalau kita tinggalkan 100% ilmu umum itu, nanti anak-anak ini akan kewalahan kalau dia akan mengikuti ujian. Kami tidak butuh ijazah, tapi kami dari pondok sudah menetapkan aturan sejak awal dulu bahwa semua santri yang masuk di sini, selain dia mendapatkan ijazah ma'had, dia juga nanti mendapatkan ijazah paket, supaya nanti dia bisa melanjutkan ke program yang lebih tinggi. Ke kampus-kampus manapun itu pasti akan dibutuhkan paket. Ke UIM misalnya, Universitas Islam Madinah, itu tetap butuh paket A, paket B, paket C, minimal itu. Nggak bisa kita modal homeschooling ke sana tuh. Nah, tentu untuk mengikuti itu makanya dibutuhkan pelajaran umum. Dan pelajaran yang kita tetapkan ini, seperti Ustaz Sulehin bilang tadi, itu sekali sepekan. Kemudian juga kita pilih, kita lihat, kita konsultasi dengan PKBM, mana pelajaran-pelajaran yang diujikan aja. Itu aja kita ambil. Enggak semua kita ambil, misal apalagi yang enggak ada itu. Banyak yang enggak ada. Kita cuma ambil 5 aja. 5. Kalau bahasa Inggris kan sudah dari awal. Nah, jadi kita ambil 5 itu pun sekedar untuk pengetahuan supaya anak ini nanti tidak kewalahan ketika kelas 3. Jadi dibekali dari awal. Begitu kira-kira, ya. Jadi pola pikir kita harus dirubah. Pelajaran umum itu bukan kita kesampingkan 100%. Tetap kita butuhkan karena semuanya ilmu Allah juga gitu. Tapi tetap persennya yang dilihat. Kalau yang kita terapkan seperti yang dijelaskan tadi, pelajaran ilmu syar'i itu 75%, Al-Qur'an juga di situ semuanya. Nah, 25%-nya itu yang pelajaran umum gitu. Jadi kita bukan enggak butuh sama sekali gitu. Ya, Ustaz ada yang mau ditanyakan. Ya. Menunya yang
gulai nangka sama kerupuk tuh Ustaz. Nah. Yang gulai nangkanya nih Ustaz, kalau yang anak kena asam lambung kan Ustaz. Gulai nangka. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, untuk menu ya. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman kami nyantri dulu. Kami juga dulu sebelum masuk pondok, kami tamat SD masuk pondok langsung. Sebelum masuk pondok itu ada keluhan mah dulu. Ada keluhan mah. Tapi setelah masuk pondok, menunya lebih sederhana lagi daripada yang sekarang ini. Yang kita terapkan di sini. Alhamdulillah tidak terasa lagi itu udah. Semester 1 udah hilang penyakit itu. Intinya, kalau sekedar penyakit mah, asam lambung itu tenang aja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Kalau enggak sampai parah ya. Tapi kalau nggak sampai parah mungkin ada butuh obat juga. Tapi kalau sekedar keluhan sedikit, itu nggak usah terlalu dikhawatirkan. Nanti insya Allah. Kalau emang nanti dicoba aja. Sebenarnya itu pola pikir aja sebenarnya. Nanti makan nih nanti, padahal nggak makan itu juga kambuh juga biasanya itu. Jadi bukan masalah makanannya sebenarnya, masalah pola pikir. Nah, dicoba aja. Kalau emang setelah dimakan tiba-tiba kambuh gitu, sudah. Nah, tadi Coba pelan-pelan. anak katanya sama anak kan, Ya. apa kata anaknya, makan sama kuahnya aja bunda. Jadi kan sedih Ustaz. Itu karena belum merasakan aja. Nanti udah rasakan nanti enggak hanya kuah, Bu. Insya Allah. Bahkan ada sini yang asma Bu ya. Dia makan sesuatu itu asma bangkit. Yang ingin ubah pikirnya. Alhamdulillah sekarang nggak ada kamu lagi. Ustaz, Ya. mengenai kegiatan Ustaz, apa ada semacam ekskulnya, semacam silat lah, olahraga gitu. Iya. Tapi itu kan butuh fisik juga ya. Iya. Ekstra kurikuler yang kegiatan fisik itu ada 2. Yang pertama tapak suci. Nah, kita itu silat. Tapak suci ini kita buat sebagai bentuk kewajiban. Jadi semua santri wajib ikut. Jadi bukan pilihan. Jadi semua santri wajib ikut apakah putra atau putri, tentu dengan pelatih masing-masing. Itu kalau tapak suci 3 kali sepekan, Pak. 3 kali sepekan. Kalau sekarang itu hari Sabtu, Ahad, dan Rabu sore. Nah, itu setelah asar itu memang khusus untuk itu. Selain hari yang itu untuk tapak suci wajib olahraga. Wajib olahraga. Jadi olahraganya setiap hari itu. Setiap sore maksudnya, setiap sore plus hari Jumat. Kalau hari Jumat bukan hanya sore, pagi juga di olahraga. Libur full olahraga. Jadi liburnya Jumat. Liburnya hari Jumat. Nah, satu lagi Ustaz, Ya. yang udah punya baju tapak sucinya gimana Ustaz? Oh, Boleh. Dibawa ya. boleh. Sebab ini baju turun temurun ini. Sabuknya yang turun dulu. Sabunnya harus sabun baru. Iya. Dibawa aja kalau cocok. Siapa tuh warna pink pula kan? Nah, semuanya kalau tapak suci kan merah. Iya. Silakan Bu. Masalah minggu makan tadi Ustaz, Ya. kalau bisa yang sederhana tuh ditambah sedikit dari Ustaz. Apa tuh? Makan siang ya Ustaz. Kalau sudah dilihat menu sambalnya kan, nah dilihat kepribadian anak, takutnya gitu ada sesuatu yang apa gitu ya, kalau bisa menu makannya ditingkatkan sedikit. Mindset. Jawab langsung, Pak. Pola pikir sih. Halo. Biayanya nambah. Iya. Belum masuk langsung. Saya juga nyantri. Ayo, Masya Allah. Baik, itu kekhawatiran dari ibu ay. Biasa itu, normal. Ibu orang tua pasti merasakan. Termasuk orang tua kami dulu begitu. Biasa. Nggak usah, sekali lagi nggak usah dikhawatirkan. Masukkan aja lah pokoknya. Nanti dia suka dia makan, dia nggak suka lapar dia itu. Karena udah lapar, akhirnya suka jadinya. Jadi orang Arab bilang, khairul idam al-ju'. Sebaik-baik seenak-enaknya lauk itu ya lapar. Dia udah lapar, apapun itu masuk. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya membentuk kesederhanaan Bapak Ibu ya. Hal seperti itu bukan kalau kita semua kita mungkin siap makan mewah gitu ya. Tapi untuk melatih kesederhanaan itu memang gak berat. Ya, jadi kata saya itu memang dilatih. Atau gini, biasanya anak saya nggak makan pagi Ustaz, terserah. Kalau lapar harus dimakan dia. Ya. Jadi Bapak Ibu
kewajiban kita sini adalah memberikan makan 3 pagi, siang, malam. Anak siang nggak masa pagi terserah, tapi kami sudah menyediakan. Nggak diambilnya itu terserah anak. Nanti jangan saya nggak dikasih makan di pondok, jangan silakan gitu. Berarti anaknya nggak mau ngambil. Ya, jadi jangan gitu nanti saya kalau ngasih makan. Jadwalnya ada. Kemudian kalau dia sakit diambilkan, kalau dia piket diambilkan. Kemudian nanti makannya kadang dia pas istirahat, jam istirahat. Ibu, masalah kesederhanaan itu memang kita tidak mudah kita melatihnya, maka di sini kita latihkan. Kalau pas kita kadang kita dapat undangan di luar juga Bapak Ibu. Ya, itu mantap itu. Ya, tak ada undangan saat, situlah perbaikan gizi anak-anak gitu kan. Enak bu kayak gitu, enak bu. Rasanya mah soal termewah gitu ya. Jadi suasana gitu tuh asik gitu. Ya, kemarin terakhir kami diundang pembukaan ayam geprek gitu kan. Wah, anak tuh nambah bu. Bu, nambah gila bu. Kita di rumah. Ya, nambah gitu. Ya, kena launching gitu ya. Es teh kasih mau nupe bulu sediain semua 3 kotak, alhamdulillah habis. Jadi perbaikan gizi itu. Wah itu. Dia bilang aja mana, udah lantung aja kesempatan ada. Jadi kesederhanaan itu kita bentuk tidak mudah. Dari sinilah tempatnya insya Allah. Dan mewah, dan kita pasti siap untuk makan mewah. Tetapi tidak siap untuk sederhana itu ya. Bapak saudara, ini bentuk pendidikan dari kami dari makan itu juga kami bentuk. Ya, silakan ibu yang bertanya. Insya Allah ini enak Bapak, pun cubadak ya, nangka itu insya Allah enak. Nangka sambal lado hijau. Siapa nanti bu? Enak tuh bu. Saya nangka sambal lado hijau tuh gairah itu kan itu. Perlu bisa kan? Anak zaman now. Jadi boleh dilatih. Jadi sebelum masuk nantilah kasih anak tuh nangka cibadak dulu. Kiamat sudah tuh. Kalau kami dahulu ibu cibadak itu kayak apa ya? Mohon maaf. Kayak muntah Bapak Ibu. Cibadak itu iris sedikit sehingga lah ini pertama ini. Nangka itu sepanci gadang masukin kas ukuran nomor alek Bapak Ibu yang santri 1000 orang makan sekanca gadang karang dia cie. Masakan Jawa Bapak Ibu. Nah itu kan. Itu ada menu lagi. Sayur, tempe silat. Tempe silat tuh Bu, tipis silat. Benar, kita nggak mau. Dia tempe itu kalau satu itu yang kalau kita yang segitiga itu bisa dapat 60 potong itu. Saking tipisnya. Ya, itu dengan sayur gitu. Tapi alhamdulillah kalau udah dalam bertarung, insya Allah santrinya jauh juara gitu. Aku makan itu. Ya, jadi nggak cemas lah, insya Allah bagi santri suka itu insya Allah. Karena belum biasa aja. Ya, jadi pengalaman kita. Jadi kalau ibu keluar gitu, insya Allah. Ya, kalau udah lapar, insya Allah makan itu. Disediakannya cabai anak-anak itu. Kadang-kadang anak ini bertani Bu. Dia bertani sendiri, jadi tanam cabai. Udah tuh dia makan sendiri cabai. Itu aja dia makan. Ustaz, untuk kunjungan orang tua apa ditentukan hal ini Ustaz? Itu kunjungan setiap hari Jumat kan. Setiap Jumat kalau untuk luar kota mungkin dia di kendaraan. Itu kalau untuk Pekungu itu sudah asar sampai setengah 6. Ya. Nanti kalau seandainya anak adalah suatu hal, mungkin saya jauh Ustaz. Kebetulan ada kakak di sini, diwakilkan boleh kan? Boleh. Masih ada hubungan kita ya? Boleh. Nanti jangan seperti ini Bu. Ada seseorang laki-laki menunjuk akhwat itu, siapa itu? Saudara, artinya saudara itu lebih besar, jadi bahaya juga ya. Saudara itu besar ini. Makanya untuk dan juga ini kita ada ruang tamu kita di tempat belum memadai gitu ya. Jadi kalau ada tamu yang bukan kerabat dekat itu harus lapor dulu. Ya, oh teman SMP saya, oh teman SMA saya, sini gitu teman harus lapor dulu.
Tapi kalau menyentuh dari mamanya, ibu bapaknya atau pamannya yang kandung, silakan ditemui gitu ya. Di luar telah sediakan. Tapi kalau dah teman-teman ketemu besar ni, perlu kita ni, ya. Kadang diselipkanlah satu yang jadi bisa basi rokok apalah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Masalah kegiatan santri dan santriwati ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa dan kegiatannya apa aja? Oke. Untuk kegiatan itu kan sebenarnya kita mulai bangun jam 3 kurang seperempat. Jam 3 kurang seperempat itu bangun. Kemudian jam 3 sampai musola, kemudian salat tahajud. Salat tahajud lebih kurang setengah jam, jam setengah 4 sampai menjelang subuh itu dalam menghafal hafalan baru. Ya, bagi yang belum masuk hafalan itu tilawah. Ya, di tilawah dan juga jika tidak ada beban hafalan itu biasanya mengerjakan hafalan baru atau matan dan sebagainya. Pokoknya tidak tidur, bukan pindah tidur ya. Tidur di kamar, di sini pindah tidur, tidak ada diizinkan. Pokoknya ada kegiatan. Setelah itu setelah subuh gitu ada halaqah Quran lagi, itu setoran hafalan baru. Ya, sampai jam setengah 7 sampai jam 7 itu mufradat atau vocabulary atau conversation. Ya, memberikan kosakata baru bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada jadwalnya. Ya. Kemudian untuk bahasa kita ada namanya English Week dan Arabic Week. Artinya seminggu berbahasa Indonesia, seminggu berbahasa Inggris. Untuk santri baru itu kita kasih boleh berbahasa Indonesia itu sampai 4 bulan pertama itu boleh berbahasa Indonesia. Tapi kalau masuk ke 5 bulan ke 6 bulannya wajib berbahasa Arab lagi. Nah, ketika ada kewajiban berbahasa Arab maka santri itu telah memasuki klasifikasi jika pelanggaran berbahasa. Ya. Kemudian jam 7 sampai jam 8 itu mandi, makan sampai jam 8 masuk. Jam 8 sampai setengah 12 itu kegiatan di kelas belajar mengajar. Kemudian setengah 12 itu kita qailulah setengah jam. Ya, setengah jam kebilanya setengah jam. Kemudian setelah itu persiapan zuhur, setelah zuhur makan. Kemudian persiapan untuk halaqah Quran lagi sampai dari jam 2 sampai jam 3 itu halaqah Quran lagi. Halaqah Quran lagi, mengulang hafalan yang tadi pagi. Kemudian sampai jam 3 menjelang asar persiapan, ya persiapan santri ke musola lagi. Kemudian di musola, kemudian kegiatan menghafal murajaah terus sampai setelah asar kegiatan bebas. Ada tempat suci, ada olahraga. Secara populernya, ya. Setelah itu sampai setengah 6 persiapan maghrib. Kemudian sampai ke musola tilawah terus. Setelah tilawah terus setelah maghrib makan. Dan situ di sela-sela antara setelah maghrib satu ada makan, ada mahkamah persidangan bagi yang melanggar. Kemudian setelah isya baru belajar malam. Yalah sampai maksimal tidur anak jam 10. Kegiatan jam belajar malamnya sampai setengah 10 sampai jam 10 ada persiapan. Persiapan apa? Ada informasi dari pengurus, dari ustaz, dari sebagainya. Kemudian maksimal jam 10 anak telah tidur. Nah gitu. Kecuali yang piket malam. Jadi santri kita ada ditugaskan piket ronda malam sesantren dan lingkungan itu ada ditunjuk nantinya. Jatahnya seminggu sekali. Itu kegiatan 24 jam. Itu. Ya. Jadwal nelpon santri Oh ya. kapan? Hah? Nanti jalur nelponnya orang tua nanti menyimpan nomor wali kelas. Nanti wali kelasnya akan diumumkan kalau sudah resmi jadi santri. Itu ada nomor wali kelas, nomor nelponnya ke sana. Nah, jadi tergantung kelasnya. Dan nanti disepakati aja sama wali kelasnya. Nanti wali kelasnya kasih waktu misalnya kapan sore. Nanti orang tua menyesuaikan. Kalau mau lebih lowong tuh hari Jumat, Bu. Pas waktu hari libur, Bu. Sebelum kita penutupan, jadi ini acara udah selesai. Jadi kalau ada yang nanti bisa sekarang belum ada pertanyaan, bisa nanti setelah pulang ada pertanyaan muncul lagi, silakan ditanyakan lagi. Boleh ke ustaz-ustaz yang bertugas untuk menerima pendaftaran, boleh juga ke kami, boleh juga ke Ustaz Solehin. Silakan tanyakan lewat WA atau lewat telepon. Satu lebih kan? Ayo. Kan anak-anakku bangunnya kan jam 3 kurang 4 sampai jam sekian itu kan.
sementara jam tidurnya cuma setengah jam sebelum sholat zuhur. Iya. Kalau diperpanjang gimana Ustaz? Maksudnya tuh perpanjangnya gini Ustaz, habis sholat zuhur gitu loh. Insya Allah itu sudah cukup dulu, sudah cukup insya Allah. Di sebagian tempat, terutama beberapa pelayaran itu tidak ada tidur siang malah. Jam bangun kami dulu begitu, jam bangunnya sama, jam tidurnya sama, tidak ada tidur siang. Tapi kita alhamdulillah kita kasih tidur siang setengah jam supaya ada istirahat. Insya Allah cukup. Badan itu semakin lama ada tidur, makin malas itu. Nah, insya Allah. Itu olahraganya Ustaz. Kalau tidur tuh payah. Cepat kali nggak ada tidur siang. Baik, nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah melihat suasana pondok kita, kemudian juga sudah mendengarkan apa yang kami paparkan, sudah kami jawab apa yang jadi pertanyaannya. Maka nanti keputusan kami kembalikan ke tangan Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa diputuskan, silakan mau lanjut, silakan ke daftar ulang. Nanti daftar ulang ada di brosur sesuai dengan jadwal itu. Ya, keputusannya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini sebagai bahan pertimbangan. Demikian. Jazakumullah khairan atas kedatangan Bapak Ibu yang merayakan acara sosialisasi di Mahat Kami